Oke, halo, selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang data manipulation language. Jadi terdapat beberapa query yang akan saya jelaskan, yaitu insert, delete, update, dan juga select. Jadi di video sebelumnya saya telah membuat database dengan nama data dbrt, di mana tabelnya adalah sebagai berikut. Show tables. Ada 3 tabel. Di sini ada tabel keluarga, tabel kepala keluarga, dan tabel posisi. Jadi di off camera saya juga telah melakukan penyesuaian terhadap beberapa tabel tersebut. Itu tadi describe dari tabel keluarga. Jadi saya menambahkan umur keluarga, saya alter dari struktur tabel tersebut dengan menambahkan umur keluarga yang dimana tipe datanya adalah integer. Kemudian untuk di table kakak juga sama, saya menambahkan umur terhadap kepala keluarga tersebut. Selain itu saya juga telah memasukkan beberapa data di sini sebagai contoh. Misalkan kita dapat untuk menampilkan suatu tabel, kita dapat menggunakan query select. Dan bintang ini artinya adalah kita ingin menampilkan seluruh data pada tabel tertentu. Jadi seluruh kolom ini ditampilkan dari tabel apa? Kita ingin melihat tabel kakak. Oke, jadi di tabel kakak saya telah menambahkan beberapa data, yaitu 8 baris data, yang dimana isinya adalah sebagai berikut. Kemudian di sini juga saya telah menambahkan di tabel posisi. Ada istri, orang tua, anak, dan lainnya. Sampai ada 7 ya. Ada 7. Dan sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya kita memasukkan data-data tersebut. Kita dapat menggunakan query insert. Kemudian kita ingin memasukkan, jangan kita describe dulu. Kita ingin memasukkan data ke tabel keluarga. Oke. Untuk melakukannya kita bisa insert, kemudian tabel mana? Sini kita ingin memasukkan tabel keluarga yang dimana values-nya atau nilainya adalah ini ID keluarga, menyesuaikan karena sudah auto increment, jadi bisa kita kosongkan. Jadi SQL akan menambahkan untuk ID keluarganya itu dengan otomatis. Kemudian untuk ID kakak, misalkan kita ingin untuk kepala keluarga dengan nama Ronald, jadi kita bisa isi dengan ID kakaknya 1. Kemudian untuk nama keluarganya misalkan adalah Valentine. Kemudian ID keluarga, ID kakak, nama keluarga, terus ID posisi. ID posisinya Valentine ini sebagai istri. Kemudian umurnya misalkan 30 tahun. Untuk menjalankan atau mengeksekusinya kita tinggal akhiri dengan titik koma dan enter. Oke, query oke, one row affected. Jadi sekarang misalkan kita coba buka. Misalkan kita select semuanya dari tabel keluarga. Tabel keluarga. Oke, ada ID keluarga 11, terus ID kakaknya 1. Dan nama keluarga, ID posisi, dan umur keluarga. Ini 30. Jadi kenapa ID keluarganya 11? Karena sebelumnya saya telah melakukan beberapa eksperimen terhadap tabel ini dan menyisakan 11 dan yang terakhir adalah 10. Jadi ID keluarganya itu menyesuaikan dan jadinya adalah 11. Oke, untuk sekarang kita abaikan dulu. Sekarang kita coba untuk insert lagi. Misalkan kita ingin insert cuman ID kepala keluarganya sama posisi
sama umur keluarganya aja. Caranya kita tinggal menggunakan insert tabel keluarga, terus kita isi kolom mana aja yang kita ingin isi. Tadi ID kakak, kemudian namanya enggak ya, ID posisi gitu, ID posisi dan umur keluarga. Values-nya bisa kita isi sekarang. ID kakaknya misalkan kepala keluarganya 2, kemudian ID posisinya 1 sebagai istri juga, umurnya misalkan 30 tahun juga. Coba sekarang kita jalankan dan berhasil. Sekarang kita coba lihat. Oke, ada ID keluarganya 2, nama keluarganya itu 0, dan ID posisinya 1 karena dia adalah istri, kemudian umur keluarganya adalah 30 tahun. Oke, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin memasukkan beberapa data sekaligus? Caranya kita dapat melakukan dengan insert terus tabel keluarga, kita biarin tabel keluarga, kita ingin isi semuanya, values, dan ini isinya. Kita ingin isi ID keluarganya kosongkan, kemudian ID kakaknya misalkan sekarang 2 juga, 2, terus nama keluarganya misalkan Julie misalkan. Terus untuk posisinya, misalkan posisinya itu sebagai anak. Untuk anak itu 3. Kemudian umurnya misalkan masih 8 tahun. Oke, kita lakukan hal yang sama terhadap data berikutnya. Misalkan sekarang datanya untuk ID kakak 2 juga, dia punya anak 2, Anthony gitu. Anthony 3, ini umurnya 10 tahun. Terus selanjutnya misalkan 2 lagi, 3 deh, 3. Terus namanya sekarang ada error. Ini bakal error karena di sini ada ini, jadi kita bisa ulangin aja. Tutup, ada error. Search tabel keluarga. Kemudian di Anthony di sini bisa kita ganti, harusnya menggunakan petik 2 bukan tutup kurung ya. Jadi selanjutnya kita lakukan sama untuk 3 tadi, 3, kemudian namanya misalkan Dennis ini sebagai anak, umurnya 18 tahun. 10 tahun juga deh, 10 tahun, dan kita coba jalanin. Harusnya berhasil. Dan sekarang kalau kita lihat lagi isi tabel seperti apa, select from tabel keluarga. Oke, sudah ada beberapa data yang kita masukkan barusan dan sesuai dengan yang apa kita masukkan sebelumnya. Sekarang bagaimana caranya? Misalkan kita ingin mengganti 0 ini tadi. Caranya kita dapat menggunakan query update, terus nama tabel apa yang ingin kita update. Jadi kita ingin update tabel keluarga kan, terus set nama kolom yang mana ingin kita ganti. Yang kita update adalah nama keluarga.
Terus values-nya kita ingin berapa? Kita ingin apa atau ingin berapa? Jadi di sini kita ingin values-nya adalah mengganti, misalkan ini adalah Jane gitu. Jane where, di sini kita harus menggunakan where karena kalau nggak pakai where, nanti semua nama keluarga yang ada pada tabel keluarga itu dieksekusi atau diupdate jadi Valentine jadi Jane, Noel jadi Jane, July jadi Jane, Anthony jadi Jane, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan where nama is null. Jadi di mana kondisinya itu adalah null, maka update nama keluarganya menjadi Jane. Kita jalanin. Where oke. Sekarang kalau kita lihat select from tb, oke, berhasil. Sini Jane. Cuman kelemahannya kalau kita menggunakan nama keluarga seperti ini, yang dimana dia bukan merupakan primary key dari suatu tabel, kelemahannya misalkan ada lagi nama keluarga yang is null, dimana kondisinya adalah null, namanya juga akan terganti. Jadi update tabel keluarga, set nama keluarga jadi Jane, where nama keluarga is null. Berarti misalkan ada ID keluarga dengan nomor misalkan 29 yang nama keluarganya juga null, itu akan terganti juga dengan Jane. Jadi null itu akan digantikan dengan Jane juga. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mengupdate umur dari keluarga tersebut? Umurnya, misalkan kita ingin update umur dari Jane. Update tabel keluarga, set nama keluarga, bukan nama keluarga tapi umurnya, umur keluarga. Nah, kita ingin update umurnya menjadi 28 where, jadi sekarang kita yang baik, best practice-nya kita menggunakan ID keluarga. Jadi ID keluarga, kemudian ID keluarganya di sini adalah 12 dan 12. Oke, sekarang kita coba eksekusi, berhasil. Dan kita coba select dan udah terganti, berarti berhasil. Oke, sekarang misalkan sebagai contoh, ternyata July ini bukan anak dari orang ber-ID 2, kepala keluarga ber-ID 2. Namun July ini merupakan keponakan dari ID kakak 2, misalkan seperti itu. Jadi kita misalkan bisa menggunakan update. Kita select dulu dari tabel posisi, select from tabel posisi. Oke. ID yang bisa kita ambil adalah 7 ya, 7 berarti sekarang kita coba update table keluarga, set ID pos sama dengan 7, where kita ingin ganti yang tadi July, berarti ID keluarganya 13. Keluarganya where ID keluarga sama dengan 13. Kita jalanin dan berhasil. Sekarang kita coba untuk menampilkan tabelnya. Select all from table posisi, tabel keluarga, dan udah terganti. Sekarang misalkan kita ingin mengganti umur dari anak-anak yang di atas 8 tahun. Jadi ternyata umurnya sebenarnya 12 tahunan semua. Jadi nggak ada umur yang di atas 8 itu umurnya 12 tahun.
ekspektasinya berarti umur keluarga dari Valentine dan Jane juga akan terganti jadi 12 tahun. Kalau benar, kita coba update table keluarga, set umur keluarga jadi 12, where umur keluarga lebih dari 8 tahun. Oke, dan 4 yang tergantikan. Yang sekarang kita lihat, oke, jadi sesuai dengan ekspektasi kita bahwa Valentine, Jane, Anthony, dan Dennis itu umurnya terupdate jadi 12 semuanya. Sekarang bagaimana misalkan ternyata kita salah memasukkan data tersebut, kita ingin hapus data tersebut. Caranya kita dapat menggunakan query delete from tabel keluarga. Misalkan kita ingin hapus Dennis, berarti where nama jadi kita ingin hapus base data yang dimana nama keluarganya adalah Dennis gitu. Tapi nama keluarga sama dengan Dennis. Jalanin query. Oke. Sekarang kalau kita lihat select, oke, baris dengan ID keluarga 15 dan nama keluarganya Dennis itu berhasil dihapus. Sekarang misalkan kita ingin menghapus seluruh data yang dimana umurnya ada di bawah 12 tahun, di bawah 10 tahun. Jadi, tinggal kita menggunakan query delete from tabel keluarga, where nama keluarga where umur keluarga kurang dari 10. Nah, kita jalanin query, oke, dan berhasil ya. Sekarang kita coba select from keluarga. Oke, July yang umurnya 8 tahun itu baris datanya telah dihapus, menyisakan 3 baris data berikut. Sekarang, misalkan kita ingin hapus semua datanya, kita tinggal delete from tabel keluarga. Dan ekspektasinya semua data yang ada di sini itu terhapus. Kita hapus query, oke. Sekarang kita coba select lagi from tb keluarga. Empty set. Jadi di dalam tabel keluarga itu tidak memiliki data apapun. Berarti yang tadi tersisa 3 baris data itu telah berhasil kita hapus keseluruhan datanya. Oke, jadi itu tadi adalah insert, delete, dan update. Sekarang kalau kita masukkan lagi, misalkan insert tb keluarga, kemudian values ini kita soalin, kita di ID keluarganya 1 misalkan, kemudian nama keluarganya Valentine lagi, terus ID posisinya 91, umurnya 32 tahun. Oke, jalanin. Kita lihat lagi, udah masuk. Dan di sini ID-nya itu dimulai dari 16. Sedangkan di sini 14. Apakah seharusnya 15? Enggak dong. Karena terakhir yang kita update
misalkan kita lihat ke belakang, ada Dennis yang dimana dia ID keluarganya 15. Dennis ini yang diupdate auto increment-nya berdasarkan ID yang terakhir, berdasarkan auto increment yang terakhir. Auto increment yang terakhir ada di angka 15, berarti dilanjutkan ke 16. Jadi untuk melakukan reset, kita dapat menggunakan, misalkan kita pertama kita delete dulu, delete semuanya, delete tabel keluarga, kita hapus, kemudian kita alter table tb call, terus kita auto increment sama dengan 1, values-nya 1, dan query oke. Sekarang kalau kita select lagi nggak ada apa-apa, tapi kalau kita masukin lagi misalkan insert jalanin dan kita select, dan ID keluarganya dimulai lagi dari 1. Jadi itu salah satu cara untuk melakukan reset terhadap auto increment. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan query select. Sebelum melanjutkan, saya akan menambahkan beberapa data lagi terhadap tabel keluarga. Jadi sebelumnya saya telah menambahkan beberapa data terhadap tabel keluarga. Misalkan kita select from tabel keluarga. Ya, jadi saya telah menambahkan beberapa tabel keluarga, beberapa data pada tabel keluarga. Dan sekarang kita akan mencoba menggunakan query select. Oke. Pertama, yang paling mudah, select yang paling umum dilakukan adalah select bintang from tabel, nama tabel ya. Nah, bintang ini artinya kita menampilkan semua kolom yang ada pada tabel tersebut. Jadi kita ingin menampilkan semua kolom yang ada pada tabel keluarga, dan hasilnya semua kolom dan datanya itu ditampilkan. Sekarang kita ingin menampilkan beberapa tabel saja. Misalkan select all from tabel keluarga, where kita ingin menampilkan beberapa baris tabel yang dimana dia merupakan anak, berarti ID posisinya itu sama dengan 3 ya. Ketika kita lihat di sini yang ditampilkan adalah seperti ini. Jadi ada nama keluarga Joni, Jennifer, Amanda, Ziko, yang dimana ID posisinya adalah 3333. Berarti anak-anak ini merupakan anak dari ID, anak dari kepala keluarga ber-ID sekian. Untuk menampilkannya dapat menggunakan query tersebut. Sekarang misalkan kita hanya ingin menampilkan beberapa data yang kita limit. Misalkan kita ingin menampilkan select all from tabel keluarga, kemudian kita limit dia sampai 10. Yang tampil tetap semuanya. Kenapa? Karena di sini ada 9 data, kita limit sampai 10. Sedangkan kalau kita limit sampai 8, yang muncul 1 sampai 8. 9-nya tidak muncul karena dia eksklusif dari angka 8 ini. Oke. Sekarang misalkan kita ingin menampilkan beberapa data yang ada pada range tertentu. Misalkan select all from tabel keluarga,
untuk menggunakan range, misalkan where range-nya misalkan dari 2 sampai 5, dari ID keluarga 2 sampai 5. Berarti kita bisa menggunakan where ID keluarga terus lebih dari 2 atau sama dengan lebih dari 2 ya, lebih dari 2 dan ID keluarga kurang dari 6. Kalau kita jalanin, berarti yang akan tampil ekspektasinya 3, 4, dan 5. Coba jalanin dan benar, yang tampil adalah baris data yang memiliki ID keluarga 3, 4, dan 5. Jadi kalau untuk menentukan range, kita bisa menggunakan query tersebut. Selain menggunakan where untuk dalam menentukan range dari tabel yang ingin kita tampilkan, kita dapat menggunakan keyword lain, yaitu between. Jadi caranya tabel keluarga where pakai where, kemudian ID keluarga between 2 dan 6. Yang tampil itu bukan 3, 4, dan 5, tapi 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, benar. Kenapa 2 dan 6 ini masuk atau ditampilkan? Karena 2 dan 6 ini inklusif pada range between 2 and 6 gitu. Sekarang misalkan kita ingin menampilkan data ini terurut dalam artian misalkan terurut terhadap ID keluarga. Di sini ini sudah terurut 1 sampai 8. Namun ini terurutnya secara menaik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang untuk menampilkan urutannya agar terbalik, jadi dari 8, 7, 6, 5, dan seterusnya, kita bisa menggunakan select from di tabel keluarga order by ID keluarga. Kemudian kita ingin menampilkannya dengan menurunkan berarti descending seperti ini. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berhasil. Jadi caranya untuk menampilkan suatu tabel yang terurut, kita bisa menggunakan order by. Misalkan sekarang kita ingin mengurutkan dari umurnya deh. Misalkan kita ingin mengurutkan dari umurnya, kita bisa menggunakan order by, kemudian umur keluarga. Misalkan dari yang paling tua dulu, kita jalanin. Jadi yang paling tua dalam tabel ini adalah Valentine dengan umurnya 32 tahun, dan yang paling muda adalah Amanda, umurnya 2 tahun. Sekarang misalkan kita ingin mengetahui rata-rata umur yang ada pada tabel keluarga, kita dapat menampilkannya dengan select. Ini namanya adalah fungsi agregasi atau agregat. Jadi average atau AVG ini berarti kita ingin menampilkan rata-rata. Misalkan kita ingin menampilkan hanya rata-rata dari umur keluarga pada tabel keluarga. Di umur keluarga, kemudian from
kita bisa menggunakan alias, misalkan alias umur rata-rata seperti ini, from tabel keluarga. Kita jalanin, ternyata umur rata-ratanya adalah 15,7778. Kalau selain itu, selain average, ada lagi fungsi agregasi yaitu count. Count as banyak data gitu, as banyak data, banyak baris. Nah, kalau untuk menentukan banyak baris, sebenarnya kita tidak hanya dapat menggunakan umur keluarga. Misalkan kita pakai ID, pakai nama keluarga juga bisa. Nama keluarga kalau kita jalanin 9 dan hasilnya sama, ada 9 data di sini, 9 baris data. Itu count. Jadi dia akan menghitung banyak data tergantung apa yang diminta. Misalkan selanjutnya kita ingin menghitung jumlah datanya, tapi jumlah umur dari umur keluarga yang ada pada tabel keluarga. Caranya sama, hanya berbeda di sini. Misalkan kita S-nya ganti jadi jumlah umur, terus count. Ini bukan pakai count, tapi pakainya sum. Jadi kita akan menjumlahkan keseluruhan umurnya, umur keluarga. S select sum umur keluarga S jumlah umur from tabel keluarga. Coba kita jalanin, ternyata jumlahnya ada 142 tahun. Jadi keseluruhan umurnya ini kalau dijumlahkan adalah 142. Sekarang misalkan kita ingin melihat yang paling muda, kita nggak usah pakai S. Misalkan di sini kita tinggal pakai min berarti ya, min. Ternyata yang paling muda umurnya adalah 2 tahun, sedangkan yang paling tua kita bisa menggunakan fungsi agregasi max 32 tahun seperti itu. Jadi itu adalah beberapa fungsi agregasi yang dapat kita gunakan dalam query select. Selanjutnya kita akan mencoba keyword group by. Caranya, group by ini fungsinya adalah kita ingin melihat atau menampilkan tabel yang di grouping. Jadi grouping berdasarkan kolom tertentu. Misalkan biasanya group by ini dikombinasi dengan fungsi agregasi yang sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan kita ingin melihat banyak anak atau banyak anggota keluarga ya, banyak anggota keluarga dari setiap kepala keluarga. Kita bisa menggunakan select ID keluarga, terus ID kakak berarti ID kakak, dan count. Kita bebas bisa pakai umur atau bisa pakai nama keluarga, sama seperti sebelumnya. Kita coba pakai nama keluarga aja, nama keluarga, kemudian from tabel keluarganya, from tabel keluarga, group by, group by. Kita akan melakukan grouping terhadap ID kakaknya, ID kakak. Sekarang kalau kita lihat, kita misalkan kasih alias ya, S banyak anggota keluarga, from tabel keluarga, group by ID kakak, enter. Ternyata ID kakak 1 itu memiliki 2 anggota keluarga, terus yang 2 itu punya 2, dan seterusnya.
ada sampai 8 ini ID kakak dengan nomor 8 itu banyak anggota keluarganya 1. Jadi itu manfaat menggunakan keyword group by. Sekarang misalkan kita ingin menampilkan umur rata-rata dari setiap anggota keluarga, setiap banyak anggota keluarga ini gitu. Maksudnya kan ada 2 anggota keluarga, kita ingin menampilkan umur rata-rata dari kedua anggota keluarga ini. Kita tinggal pakai query yang sama, kita ulang select ID kakak, berarti kita bisa menggunakan fungsi agregasi yaitu average atau rata-rata dari umur keluarga, as rata-rata umur from tabel keluarga group by ID kakak. Jadi umur rata-ratanya 20 tahun, 15 tahun, 13 tahun, 30 tahun, 6 tahun, dan 10 tahun. Jadi kalau yang 30 tahun ini, 30,000 ini, itu average-nya tetap 30, dan umurnya juga kalau kita tampilkan itu 30 juga, hanya karena datanya atau ID KK4 ini cuma memiliki 1 anggota keluarga, yang dimana anggota keluarga tersebut umurnya 30 tahun, seperti itu. Jadi itu manfaat dari keyword group by. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan query lain pada jadi kita akan menggunakan query select, yang dimana kita akan menggunakan keyword lain yaitu inner join dan left join. Jadi untuk menggunakan query select dengan keyword inner join itu kita bisa mencoba, misalkan kita describe dari beberapa tabel yang sudah ada, tabel kakak, terus juga describe dari TB keluarga. Nah di sini misalkan kita ingin menyatukan atau melihat menampilkan tabel yang dimana kolomnya terdiri dari nama kepala keluarganya, kemudian nama dari anggota keluarganya, dan juga umur. Umur dari anggota keluarganya. Jadi caranya kita bisa menggunakan select TB kakak, terus kita pakai nama kakak, terus TB nama ko, dan TB ini ada yang salah, TB ko, nama ko, dan TB ko umur ko. Kita ingin menampilkan tabel yang terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom nama kakak, terus nama keluarga, dan umur keluarga, umur dari anggota keluarganya. Oke, selanjutnya kita from tabel keluarga inner join tabel kakak. On di sini kita pada keyword on ini dilanjutkan dengan menuliskan ID atau primary key dari kedua tabel tersebut. Maksudnya satunya harus memiliki primary key dan satunya harus memiliki foreign key dari primary key yang ingin ditampilkan. Jadi misalkan di sini on TB, berarti on TB kakak, ID kakak,
itu sama dengan TB call ID call ID kakak ya, ID kakak. Jadi pada tabel keluarga itu ada ID kakak yang merupakan foreign key. Nah, foreign key ini, kunci tamu ini berasal dari tabel kakak. Jadi untuk mendisplay tabel tersebut kita harus menggunakan suatu kunci sebagai patokan untuk menampilkan tabel dengan menggunakan query select seperti itu. Kita akhiri coba, dan tampil di sini ada Ronald, ada dua Ronald karena Ronald memiliki dua anggota keluarga yaitu Valentine dan Johnny. Umurnya juga terlihat di sini 32 dan 8 tahun. Kemudian Leo punya dua anggota keluarga, Mary dan Jennifer, yang Paul, Ferdinand, Darren dan Benjamin juga terlihat dan terprint di sini tabel yang kita inginkan. Sekarang ini baru dua tabel aja. Kalau kita ingin menampilkan data-data yang terdapat pada 3 tabel, kita bisa menggunakan select. Misalkan kita ingin menampilkan, coba kita describe dulu, describe di tabel posisi ya, tabel posisi itu ada ID posisi dan nama posisi. Jadi misalkan kita ingin menampilkan nama kakak, nama keluarga, nama kakaknya juga, kemudian posisinya dalam keluarga itu sebagai apa, atau statusnya dalam keluarga tersebut seperti apa. Caranya kita bisa menggunakan query select TB kakak, terus nama kakak, kemudian kita ingin menampilkan nama keluarganya tadi, berarti ada di TB call, terus nama call, dan posisinya di dalam keluarga tersebut berarti ada di TB post ID, nama post ya, nama post aja untuk pisahkan. From sini agak tricky karena perlu diperhatikan di sini menggunakan dalam kurung untuk memisahkan inner join yang pertama dan inner join yang kedua. Jadi yang pertama kita from tabel keluarga, ini mirip dengan yang ini, from tabel keluarga, inner join tabel kakak, inner join TB kakak, on TB kakak, ID kakak itu sama dengan TB ke ID call. Kita tutup, kemudian kita lakukan inner join lagi, inner join TB post, yang dimana TB post itu memiliki ID post yang foreign key-nya terletak pada tabel keluarga, berarti tabel keluarga ID post. Kita tutup dan kita jalanin, hasilnya akan seperti ini. Sepertinya ada yang kelewat, harusnya nama kakaknya itu Ronaldnya ada 2 seperti ini, jadi perlu kita inner join tabel tabel. Kita ulangi, kita misalkan select TB nama post, kemudian from TB call
inner join tbkk on tbco id kakak. Oke, di sini kita ketemu permasalahannya kenapa? Karena di sini kita menggunakan ID kel, harusnya ID kakak. Oke, kita coba ulang. Di sini tinggal tbkk ID kakak, terus tbco ID kakak, ID kakak. Kita tutup, kemudian kita lakukan inner join lagi terhadap tabel posisi on tb pos id pos itu sama dengan tb to id pos gitu. Jadi perlu diperhatikan dalam penulisan on ini, jadi kalau salah hasilnya pun tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalkan kita sekarang jalanin, harusnya sekarang udah bener ID kakak, ID pos, TB pos, TB keluarga, TB kakak, dan TB. Oke, sekarang kita coba jalanin dan berhasil ya sekarang. Jadi nama kepala keluarganya ada Ronald yang punya dua anggota keluarga, itu Valentine dan Johnny, di mana Valentine adalah istri dan Johnny adalah anak. Dan di sini ada Benjamin yang nama keluarganya adalah Andre, dia punya satu anggota keluarga Andre, di mana statusnya dalam keluarga tersebut bukan istri, bukan anak, dan bukan lainnya. Jadi Andre ini di luar dari keluarga inti lah. Sekarang kita akan mencoba menggunakan query select dengan keyword left join. Berbeda dengan inner join, kalau inner join itu dia adalah intersect atau irisan dari tabel tersebut. Kalau menggunakan left join itu akan irisan, jadi irisan dan tabel kiri. Kalau right join sebaliknya, irisannya, intersectnya, dan tabel kanan. Sekarang kita akan coba menggunakan yang left join aja. Select TB, misalkan kita ingin menampilkan nama keluarga dan juga nama keluarga, umurnya, dan posisinya. Berarti kita bisa menggunakan TB keluarga, namanya, nama keluarga, kemudian TB pos ya, TB call dulu, TB call kita ingin menampilkan umurnya, tadi umur dari anggota keluarga tersebut, kemudian TB pos, nama pos, from ini kita bayangin yang di kiri. Jadi yang di kiri di sini adalah tabel keluarga. Jadi kita gunakan from-nya itu tbco. Kenapa tabel keluarga ini di kiri? Karena foreign key-nya terdapat pada tabel keluarga. Jadi ID pos nantinya itu kan ada di tabel keluarga. Adanya di tabel keluarga ya sebagai foreign key, dan primary key-nya ada di tabel pos itu sendiri. Jadi from tabel keluarga left join TB pos on TB call ID pos ya, ID pos sama dengan TB pos ID pos. Sekarang kita coba eksekusi query-nya.
Dan yang tampil adalah sebagai berikut. Valentine Johnny umurnya 32 dan 8 tahun. Posisinya dalam suatu keluarga itu sebagai istri dan anak. Dan Mary Jennifer istri dan anak, Veronica istri dan anak juga, dan seterusnya. Jadi kita telah mempelajari beberapa query yang ada di data manipulation language, yaitu query insert, update, delete, dan juga yang terakhir adalah select. Dengan select sendiri kita bisa menampilkan tabel yang kita inginkan, data yang kita inginkan dengan menggunakan kondisi misalkan where, ataupun kita bisa menggunakan group by sebagai groupingnya, atau kita bisa menampilkan dua tabel sekaligus dengan cara join. Ada inner join dan outer join yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada video data manipulation language ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.